Lu Chen meminta Yuniyang untuk melupakannya saja. Tentu saja Yuniyang begitu sangat bersedih. Ia pun mencoba memberikan buku catatan mengenai kenangan kisah mereka selama 10 tahun. Lu Chen tidak mau mengambilnya. Sebagai roh artefak, hidup dan matinya mengikuti perintah dari Yuan. 我就要离开这里了。黑九不会再回来了。不会。Setelah melanjutkan perjalanan, kini tersisa 2 roh artefak yang harus ditemukan, yang bernama Xiyu di kota Yandu dan Ling Yao, seorang wanita di Sungai Su. 林瑶是个女人，是个漂亮的女人。组长，我们要不要找个地方休整一下？去那边歇吧。 Supaya bisa mempercepat perjalanan, Yuan membagi 2 kelompok. Ia bersama Tan Yin pergi ke kota Yandu untuk menemui Xiyu, sedangkan mereka pergi ke Sungai Su untuk menemukan Ling Yao. Di tengah perjalanan, Tan Yin bertanya kenapa Yuan tidak jadi mengusirnya. Yuan menjawab alasan ia tidak mengusirnya karena Tan Yin sudah menolongnya di saat ia tersesat di alam bawah sadarnya, dan ia pun berubah pikiran dan tidak jadi mengusirnya. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih. Selama Tan Yin tidak menipu dan mengkhianatinya lagi, maka ia tetap boleh mengikutinya. Di malam hari, Qianlin disuruh oleh kakaknya untuk segera pergi sebelum ketua suku mengetahui keberadaannya. Namun sayang, ketua suku berhasil tiba ke sana dan menangkap basah mereka berdua. Ketua suku menjadi sangat marah dan menuduh Qianlin karena gara-gara ia mencuri pisau pembunuh dewa tempo hari yang membuat semua rencananya menjadi gagal untuk menghabisi Yuan. Di saat Qianlin hampir dibunuh, sang kakak segera melindunginya yang membuat ia terluka parah dan sekarat. Tidak puas akan hal itu, ketua suku tetap menyerang Qianlin. Di sana sang kakak memohon kepada ketua suku untuk memberikan ampunan kepada adiknya. Alhasil, mengingat jasa yang telah diberikan olehnya kepada suku hantu selama ini, ketua suku mengabulkan permintaannya dengan memberikan kesempatan hidup kepada Qianlin. Namun, seluruh kekuatannya dihapuskan, sehingga Qianlin tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi. Singkat cerita, mereka berdua telah tiba di kota Yandu. Di kota tersebut, semua penduduknya adalah suku manusia. Sehingga mereka terpaksa menyamar dan ikut berbaur seolah-olah suku manusia. Apesnya, saat hendak membeli barang, Yuan baru menyadari uang miliknya terbawa oleh Lukman. Terpaksa ia menggunakan sihir untuk mengubah beberapa batu kerikil menjadi batu perak untuk membeli barang di sana. Siapa sangka di kota Yandu semua penjual sudah cerdas dan mereka memiliki sebuah alat untuk mendeteksi keaslian uang. Alhasil, Yuan ketahuan sudah menipu dan dikejar oleh beberapa warga. Setelah berhasil selamat, Tan Yin mengeluarkan sebuah rumah mekanisme yang dapat mereka tinggali untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, mereka tidak memiliki uang untuk menyewa penginapan. 我们变小了。是这方这里的空间是展开的。 Apesnya, rumah mekanisme itu digondol anjing dan membawanya kabur. Terpaksa mereka mengejarnya untuk mendapatkan kembali rumah tersebut. Supaya tetap aman, Tan Yin menggantung rumahnya di atas pohon supaya si anjing tidak mengambilnya lagi. Namun lagi-lagi selama itu juga mereka harus mendengarkan suara gonggongan anjing yang ada di luar, sehingga membuat istirahat mereka tidak tenang.
Di malam hari, Yuan mendatangi tempat tersegelnya Siyu saat ini. Ia pun membuka segel tersebut, siapa sangka setelah disegel cukup lama, Siyu kembali menjadi bayi. Tentu saja hal tersebut membuatnya menjadi kesal kenapa bisa menjadi seperti ini. Tan Yin berencana untuk merawatnya, tetap saja Yuan tidak terima melihat Siyu berubah menjadi bayi. Keesokan harinya, mereka kembali dibuat terkejut karena hanya butuh waktu 1 malam, Siyu telah tumbuh besar. Bahkan ia terlihat sedang memakan tusuk konde milik Tan Yin dan beberapa uang emas yang ada di atas meja. Dari sanalah mereka sadar Siyu tidak memakan makanan normal pada umumnya, melainkan sebuah emas. Mau tidak mau, mereka pergi ke toko emas dan menukar semua harta benda mereka agar bisa mendapatkan kepingan emas. Setelah berhasil mendapatkannya, Tan Yin memberikannya kepada Siyu untuk dimakan. Di waktu bersamaan, Han Yu menjadi panik karena tubuh Dewa Taihe semakin lama semakin lemah. Apabila tidak segera mengembalikan tangan dewa ke tubuhnya, cepat atau lambat Dewa Taihe akan binasa. Di sisi lain, pasukan dari suku manusia menangkap para penjahat dan hendak dimasukkan ke dalam penjara. Tanpa sengaja, Qian Lin melintas di hadapan mereka, alhasil ia pun dicurigai sebagai penjahat dan ditangkap oleh pasukan tersebut. Qian Lin tidak bisa melawan karena ia tidak memiliki kekuatannya lagi. Tang Hua akhirnya telah sadar dan kondisinya sudah mulai membaik. Ia pun mengucapkan terima kasih karena sudah merawatnya. Zidan justru yang banyak mengucapkan terima kasih, kalau bukan karena menolongnya, Tang Hua tidak akan menjadi seperti ini. Di sana Tang Hua lantas menceritakan tentang organisasi Wu Suang, organisasi dari suku manusia yang secara diam-diam bekerja sama dengan suku hantu. Mendengarkan itu, Zidan berjanji akan membahas masalah ini kepada ayahnya, dan beberapa hari lagi ayahnya akan selesai melakukan meditasi. Sedangkan Ziyu, adiknya Zidan ini, ternyata bukanlah orang baik. Ia berencana membuat Tang Hua pergi dari kediamannya karena ditakutkan akan mengganggu semua rencananya saat ini. Ditambah lagi, ia mendapatkan informasi pendeta agung Yuan dari suku Rubah mendatangi kota Yandu. Ia pun merasa heran apa alasannya datang ke kotanya saat ini. Ia pun memerintahkan pasukan di sana untuk terus mengawasi pergerakan pendeta agung Yuan. Sedangkan Tan Yin menjual beberapa barangnya untuk bisa mendapatkan koin emas sebagai makanan kepada Siyu. Tanpa sengaja ia melihat sebuah mangkuk ajaib yang terdapat gambar 2 ikan yang dibuat oleh seorang seniman terkenal di kota Yandu. Apabila diisi air, maka mangkuk ajaib itu akan memunculkan 2 ekor ikan. Ia pun lantas membelinya supaya Siyu bisa memiliki mainan. Pemilik toko itu begitu senang karena bukan uang yang diberikan oleh Tan Yin kepadanya, melainkan sebuah telur mekanisme yang dapat mengeluarkan kupu-kupu. Ia pun memberikan telur mekanisme itu kepada Ziyu, tuan muda kota Yandu. Di tengah perjalanan, Tan Yin tak sengaja bertemu dengan Asu. Mereka pun sangat senang bisa bertemu lagi. Saat sedang makan di sebuah kedai, tanpa sengaja, Tan Yin melihat beberapa pasukan suku manusia sedang menangkap para penjahat yang hendak dimasukkan ke dalam penjara. Dan salah satunya adalah Qian Lin. Melihat itu, tentu saja Tan Yin sangat terkejut kenapa bisa Qian Lin berada di sana. Dengan segera, ia pergi ke penjara dan memberikan sejumlah uang untuk menebus salah satu tahanan yang tak lain adalah Qian Lin. Sementara itu, Ziyu menghampiri gurunya yang bernama Guanzi yang merupakan ahli mekanisme dari suku manusia. Kedatangannya ke sana untuk menunjukkan telur mekanisme yang didapatkannya yang dianggap begitu sangat hebat. Melihat itu, sang guru langsung tertarik dan bertanya siapa yang membuatnya. Ziyu menjawab ia sendiri juga tidak tahu. Namun apabila sang guru ingin mencari pembuatnya, ia akan menemukan orang tersebut. Di sisi lain, Qian Lin dibawa oleh Tan Yin ke rumah Asu dan kedepannya ia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Tan Yin memperlakukannya dengan baik seolah-olah mereka sudah berteman sejak lama. Meskipun ia tahu Qian Lin dari suku hantu, namun Tan Yin tidak mempermasalahkan hal tersebut. 战鬼人怎么了？战鬼人也是人啊。
Lalu di saat mereka sedang makan bersama, Mei San membawa temannya yang diperkenalkan kepada mereka. Pria itu bernama Juyun, yang merupakan seniman pelukis. Baru saja pertama kali bertemu Tan Yin, Juyun langsung bersikap kurang ajar dengan menggodanya karena ia sangat cantik. Ia berkata wajah Tan Yin seperti wanita yang sering ia mimpikan setiap malam. Tentu saja Yuan menjadi sangat marah mendengarkan ucapannya seperti itu. Mengetahui di depannya adalah pendeta agung Yuan, Juyun memilih untuk pergi dari sana dan tidak ingin terlibat masalah. Meski begitu, ia tidak menyerah dan berkata suatu saat nanti ia bersama Tan Yin pasti akan bertemu lagi. 可曾梦中见过我？后会有期。 Tak lama setelah itu, datang pelayan yang memberikan surat dari Juyun kepada Tan Yin. Yang saat dibaca, Juyun mengajaknya bertemu nanti malam. Yuan langsung menghancurkan surat tersebut dan merasa sangat cemburu. Tan Yin yang ketakutan berjanji tidak akan menemui pria tersebut. Tan Yin lalu kembali mendatangi Qian Lin dan setiap hari ia membawakan makanan untuknya. Saat ini, Yuan tidak tahu akan keberadaannya dan masih dirahasiakan karena takut Yuan akan datang membunuhnya. Di sana Qian Lin berkata Yuan dirasuki iblis di hatinya. Alasan ia bisa tahu karena ia melihat sendiri saat pertarungan antara ketua suku hantu melawan Yuan tempo hari. Apabila Tan Yin tidak percaya, ia harus memeriksa alam bawah sadar Yuan secara langsung untuk membuktikannya. Sebab apabila Yuan kerasukan iblis hati, maka akan bisa membahayakan ketiga alam karena Yuan adalah satu-satunya orang yang bisa menciptakan kiamat dan menghancurkan dunia. Sementara itu, Ziyu menghampiri Tang Hua. Ia sangat senang melihatnya sudah sembuh dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan kakaknya. Ia pun mencoba mengusirnya secara halus supaya Tang Hua meninggalkan kediamannya. Sadar dirinya seperti diusir, Tang Hua menjawab ia akan pergi setelah luka di tubuhnya sepenuhnya sudah pulih. Saat kembali ke kamar, Tang Hua merasa ada yang tidak beres dengan adiknya Zidan ini. Seperti ada sesuatu yang mencurigakan. Ia pun meminta pengawal pribadinya untuk menyelidiki Ziyu. 我是您最重视的，要是向您禀报，再给我最后一次严重死，要不 还需要打开百鬼图的界门。把鬼图尸身带进来。 Di malam hari, Tan Yin secara diam-diam ingin memasuki alam bawah sadar Yuan di saat ia sedang tertidur. Sayangnya, ia ketahuan karena Yuan telah terbangun. Mengetahui niatnya saat ini membuat Yuan begitu sangat marah karena dianggap tidak percaya kepadanya. Tan Yin menjelaskan ia hanya ingin memeriksanya saja. Dengan segera ia masuk ke alam bawah sadar Yuan secara paksa. Di sana ia pun melihat tubuh Yuan dipenuhi aura iblis yang ternyata kecurigaannya benar. Yuan memiliki dendam dan kebencian yang sangat mendalam sehingga memunculkan iblis hati. Di sanalah Yuan mengakui selama ini ia menahan rasa amarah, dendam dan kebencian kepada semua orang. Bagaimana tidak, sejak kecil ia diperdaya oleh suku rubah dengan memasukkan tangan dewa ke tubuhnya dan diperintahkan untuk menghabisi suku hantu. Setelah berhasil menghancurkan suku hantu, bukannya dianggap sebagai pahlawan, Yuan justru dipenjara dan kekuatannya disegel, sehingga selama 60 tahun ia hidup tersiksa. Tidak hanya itu, suku manusia yang seharusnya berterima kasih kepadanya karena berhasil mengalahkan suku hantu, namun justru suku manusia berusaha untuk membunuhnya karena dianggap berbahaya. Bahkan para dewa juga berniat membunuhnya untuk mengambil kembali kekuatan tangan dewa tersebut. Itulah alasan kenapa iblis hati bisa muncul di alam bawah sadarnya. Singkat cerita, Tan Yin kembali ke rumah Asu. Ia pun menangis setelah menyadari penderitaan yang dialami oleh Yuan selama ini. Ia bingung harus berbuat apa untuk membantunya. Asu yang tidak tahu apa permasalahan mereka tidak bisa berbuat banyak dan mencoba untuk menenangkannya.
Sementara itu, Yuan sedang melamun. Tanpa ia sadar, Siyu kabur dari rumah dan pergi mencari emas untuk dimakan. Tanpa sengaja, saudagar kaya raya di kota Yandu menemukannya dan dibawa pulang. Karena tidak tahu anak siapa, mereka pun berniat untuk mengangkatnya menjadi anak. Sebab selama puluhan tahun menikah, mereka belum dikaruniai anak. Sedangkan Siyu fokus tatapannya tertuju kepada kalung emas milik istri saudagar tersebut. Di tengah malam, di saat semua orang sudah tidur, secara diam-diam, Siyu memasuki ruang harta benda di rumah itu. Dengan segera ia memakan semua emas di sana sampai habis tanpa tersisa. Karena hal itu, tubuhnya bisa kembali seperti semula. Ia pun lalu pulang ke rumah. Yuan yang melihatnya sudah kembali seperti semula tidak memberikan respon apa-apa. Di waktu bersamaan, mereka bertiga telah tiba di Sungai Su dan berhasil menemukan keberadaan Ling Yao. Mereka bertiga pun segera menghancurkan segel di sana. Kebangkitan Ling Yao dapat dirasakan oleh Yuan. Kini kelima roh artefak sudah bangkit dan kekuatan tangan dewa sepenuhnya sudah kembali. Seketika, dunia langsung berubah. Yang awalnya sedang malam hari, tiba-tiba menjadi siang hari. Semua orang sangat terkejut melihat fenomena itu. Ketua suku Rubah yang mencari keberadaan Yuan langsung menyadari kekuatan tangan dewa sudah bangkit. Sedangkan dewa yang melihat itu hanya bisa berharap Yuan tidak menyalahgunakan kekuatannya. 是元圣之力，那位有狐族大祭司，没人能再动他了。天怎么突然亮了？